Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini pembelajaran materi yang pertama, pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang menjelaskan bilangan bulat termasuk menggunakan garis bilangan. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan materi lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk berdoa sebelum memulai dan menyimak pelajaran atau materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi ini. Anak-anak, kalian harus tetap fokus sampai akhir materi di video pembelajaran kali ini. Oke, sebelum materi kita berlanjut, Pak Guru akan sedikit menjelaskan nanti apa saja peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Diharapkan anak-anak pada pembelajaran bilangan bulat ini diharapkan kalian mampu membaca lambang bilangan bulat positif, membaca lambang bilangan bulat negatif, menulis lambang bilangan bulat positif, dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Oke anak-anak, perhatikan. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, kemudian yang ketiga bilangan bulat negatif. Oke, pembelajaran kita kali ini ada beberapa kata kunci, yaitu diantaranya bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan garis bilangan. Oke anak-anak, banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Oke anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Ketinggian puncak Jaya Wijaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Nah, kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Oke, coba anak-anak bacalah dengan seksama. Perhatikan. Nah, Puncak Jaya Wijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau DPL adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jaya Wijaya memiliki ketinggian 4.884 meter DPL. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara Puncak Jaya Wijaya pada pagi hari adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hari hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif derajat Celcius? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan materi berikut ini. Oke, anak-anak. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.
Nah, coba perhatikan anak-anak pengamatan yang pertama kita kali ini. Nah, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat gambarnya anak-anak. Nah, oke, di sini Pak Guru tampilkan gambar kondisi Puncak Jaya pada Kamis 9 November 2017. Kita lihat anak, pada pagi hari, nah, Puncak Jaya Wijaya suhunya mencapai berapa? Betul sekali, negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hari berapa anak-anak? Betul sekali, negatif 7 derajat Celcius. Sore harinya sama, negatif 7 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari mencapai berapa anak-anak? Oke, betul. Sampai negatif 9 derajat Celcius. Oke, perhatikan anak. Nah, tahukah kalian? Nah, Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid adalah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman. Pada Puncak Jaya terdapat glacier Carstensz yang merupakan satu-satunya glacier tropika terbesar di Indonesia yang kemungkinan besar akan lenyap akibat pemanasan global. Nah, oke anak-anak, sekarang coba ya, dari apa yang kalian amati tadi, sekarang perhatikan ya. 1. Ubahlah setiap satuan pada gambar di atas, di samping ini menjadi bilangan bulat. Coba perhatikan. Pada pagi hari suhunya berapa? Ya, negatif 8. Pada siang sore hari negatif 7. Dan pada malam hari 9. Nah, sekarang dari bilangan bulat yang sudah kalian mengerti pada nomor 1 ini, nah sekarang kalian buat garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Letakkan 0 di tengah garis bilangan, kemudian bilangan bulat positif di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Oke, tentunya kalian masih ingat garis bilangan seperti apa? Nah, ini contoh gambar garis bilangan. Perhatikan anak-anak. Nah, garis bilangan ini tentunya sudah pernah kalian pelajari pada kelas 4 dan kelas 5. Di kelas 6 ini kita mengulang lagi materi yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 4 dan kelas 5. Perhatikan, ini namanya garis bilangan. Ini 0. Nah, di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 bilangan bulat negatif. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang perhatikan nomor 4. Lengkapilah garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan 0, 2 di sebelah kanan 1, dan 3 di sebelah kanan 2. Kemudian 4 di sebelah kanan 3 dan seterusnya. Oke, perhatikan anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini. 1 di sebelah kanan 0, 2 di sebelah kanan 1, 3 di sebelah kanan 2, dan seterusnya. Sampai 9 ke kanan lagi 10, setelah 10, 11, dan seterusnya. Oke, ini disebut bilangan bulat apa? Ya, positif. Oke, selanjutnya kita perhatikan yang nomor 5. Lengkapilah garis bilangan dengan lawan dari 1. Lawan dari 1 yaitu negatif 1. Kita taruh di sebelah kiri 0 di sini. Ya, kita taruh di sini. Kemudian negatif 2 kita taruh di sini. Kemudian negatif 3 taruh
di sini, dan seterusnya. Oke. Nah, tergambarlah kedudukan bilangan-bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 sebagai berikut. Nah, oke. Anak-anak? Nah, ini. Di sebelah kiri 0, ini bilangan bulat negatif. Betul sekali. Nah, perhatikan. Materi selanjutnya. Nah, perhatikan contoh anak-anak. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Oke, untuk menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut. Nah, ini namanya garis bilangan. Oke, titik senternya itu adalah bilangan 0. Ini di tengah-tengah. Bilangan 0 merupakan bilangan netral. Oke, kemudian langkah yang kedua, buatlah garis bilangan dengan bilangan positif. Ingat, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di awal, bilangan positif itu berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan negatif itu ada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Nah, perhatikan. Nah, kita buat bilangan positif yang ada di sebelah 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri 0 diantaranya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Ya, kemungkinan juga di sini ada negatif 10, negatif 11, dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Nah, nomor 5 tadi, nah perhatikan, kita kan tadi soalnya mau menuliskan bilangan 5. Oke, kembali ke atas ini anak-anak. 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan 8. Nah, kita tandai di sini 5. Ya, kemudian ini ada 1. Oke, 5. Taruh sini. Kemudian negatif 5 kita lihat di sini negatif 5. Kemudian 1, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Oke. Oke, perhatikan contoh 1.2. 1. Suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Perhatikan, mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Oke. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 8 derajat Celcius. Ingat, kalau ada kata-kata di bawah 0, itu berarti menunjukkan bilangan. Iya, betul, bilangan negatif. Oke, dibaca negatif 8 derajat Celcius. Contoh 2. Seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kalimat di atas dapat ditulis, betul sekali, negatif 10 meter. Oke, di sini kata kuncinya adalah 10 meter di bawah permukaan tanah. Kata kuncinya adalah di bawah. Seperti contoh nomor 1, perhatikan yang ini 8 derajat Celcius di bawah. Sedangkan yang contoh nomor 2 10 meter di bawah. Cuma bedanya kalau yang contoh nomor 1 itu karena suhu maka di bawah 0. Kemudian karena contoh nomor 2 ini adalah kedalaman tanah maka
di sini di bawah permukaan tanah. Nah, kalau di laut nanti di bawah permukaan laut atau di atas permukaan laut. Oke. Kalimat ini yang tadi kita tulis sudah menjadi negatif 10 meter, maka dibaca negatif 10 meter. Oke, kita lihat sekarang contoh nomor 3. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, di sini kata kuncinya adalah 150 meter dari atau di atas permukaan laut. Nah, kalimat di atas dapat ditulis plus 150 meter atau 150 meter, lihat tanpa ada tanda plus ya. Jadi bilangan bulat positif itu tanpa ada tanda plus itu dibaca positif 150 ya. Oke, dibaca positif 150 meter atau 150 meter saja. Oke, anak-anak, sekarang contoh yang 3. Coba kita cermati bagaimana cara membaca bilangan bulat. Oke, nomor 1. Nomor 1 dibaca apa, anak-anak? Oke, betul sekali, dibaca negatif 9. Nomor 2? Ya, 64. Nomor 3? Betul, negatif 143. Nomor 4? Ya, 2230. Ayo, sekarang yang nomor 5? Negatif. Betul, negatif 60.768. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat, anak-anak. Gunakan garis bilangan. Oke, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Oke, sekarang perhatikan. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, masih ingat penjelasan Pak Guru di awal? Bilangan yang berada di sebelah kanan 0, semakin ke kanan itu semakin besar. Sedangkan bilangan yang sebelah kiri, semakin ke kiri semakin kecil. Oke, sekarang perhatikan. Oke, kita lihat. Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 4, lebih dari, berarti kan sebelah kanan. Berarti bilangan yang lebih besar dari 4 itu harus berada di sebelah kanan negatif 4. Nah, sedangkan yang kurang dari 6 maka harus ada di sebelah kiri bilangan 6. Kita lihat antara negatif 4, kita lihat garis bilangannya. Antara negatif 4 sampai dengan 6 itu ada bilangan apa saja di sini? Nah, ternyata ada bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, bilangan bulat yang berada di antara negatif 4 dan 6 itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang contoh yang ke-5. Gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Perhatikan. Terletak 3 satuan sebelum 2. Kita lihat ini. Bilangan 2 pada garis bilangan. 3 satuan. Berarti sebelum berada di sebelah kiri. 3 satuan. Oke, kita loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jatuh pada bilangan berapa? Betul, jatuh pada bilangan negatif 1. Jadi bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 itu adalah negatif 1. Oke, sekarang saatnya kalian mencoba. Nah, ini nanti soal ini kalian
tulis di buku matematika kalian. Kemudian dijawab. Ingat, soalnya ditulis, kemudian dijawab. Oke. Ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah kalian tadi menyimak materi yang guru sampaikan, untuk lebih memantapkan, maka kalian harus mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan, yaitu tadi nomor 1 sampai nomor 5. Oke anak-anakku, pembelajaran matematika pilihan bulat kali ini kita akhiri. Nah, kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Dan ingat anak-anak, tugas kalian tadi yang nomor 1 sampai 5 yang berada di akhir video ini, kalian harus kumpulkan dalam waktu 1 hari. Jadi nanti pelajaran matematika hari apa? Nah, di situ nanti dikumpulkan ya, disetorkan, nanti di foto, kemudian dikirim via WA Japri ya, anak-anak ya. Langsung ke nomor WA-nya Pak Guru. Jangan dikirim ke grup. Nah, demikian anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.